Salam adik ipar. Aku minta maaf Salam. atas ketidaknyamanan yang kau rasakan kemarin. Tidak masalah, Kak. Ada pernikahan yang diadakan di rumah ini. Wajar kalau terjadi salah pengaturan. Pergilah dan urus semua persiapannya. Tidak usah memikirkan aku. Bisa melihat wajah calon ratu saja, aku sudah merasa senang sekali. Tati, apa yang terjadi? Kau menemukan Manu ada di mana? Manika-nika calon sang ratu! Hidup! Manika-nika calon sang ratu! Hidup! Yang mulia, hadirin yang kami hormati, upacara memakan daun sirih akan segera dimulai. Dalam tradisi ini, Raja akan mengunyah daun sirih lebih dahulu, lalu meludah kembali di ruang logam emas, yang maknanya mulai hari ini dia akan melupakan istri pertamanya. Dan setelah memakan daun sirih yang kedua, dia akan membuktikan dan mulai hari ini dia telah menerima Manika-nika sebagai istrinya. Setelah itu, pengantin perempuan dan laki-laki akan saling melihat bayangan masing-masing di air wangi ini. Gadis yang bayangan wajahnya nanti akan dilihat oleh pengantin laki-laki adalah wanita yang harus dia terima sebagai istrinya. Manu, kau di mana? Hei, nak! Pengantin perempuan, Manika-nika, silakan berikan daun sirih yang pertama bersama dengan uang logam emas kepada Raja. Yang mulia, sejak saat ini, kau harus melupakan istri pertamamu. Sekarang, kau akan memakan daun sirih yang kedua yang ditawarkan kepadamu oleh calon istrimu. Ratu sudah datang. Ratu sudah datang. Ratu sudah datang. Siapa dia? Siapa dia? Apa yang terjadi? Siapa dia? Bagaimana ini bisa terjadi? Ratu sudah datang. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang benar siapa? Mana Ratu? Bagaimana ini terjadi? Aku tidak mengerti. Lihatlah permainan takdir. Daun sirih yang baru kau makan, yang harus kau lupakan. Sekarang Manika-nika,
akan memberi daun sirih kedua untuk diterima. Raja kita telah menerima Manikanika sebagai istrinya. Selamat yang mulia. 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 Setelah mereka berdua saling melihat wajah masing-masing, mereka akan melihat bayangan masing-masing dalam air wangi ini. Kemarilah adikku. Bukankah kau sudah tidak sabar ingin melihat calon menantu perempuanmu, kan? Ayo kemari. Silakan. Terpujilah Tuhan, menantu perempuan kami sangat cantik. Sungguh, calon ratu kita benar-benar seperti seorang menantu perempuan daripada saudara ipar. Tolong izinkan kami untuk pergi. Yang mulia, tolong terimalah hadiah sederhana dari kami ini. Aku menerimanya. Raghunatha Singh. Iya, Yang Mulia. Moropan, besok adalah upacara, di mana keluarga pengantin perempuan mengirimkan kunyit pada keluarga pengantin laki-laki. Baiklah, Tatya. Semoga diberkati. Aku permisi dulu. Raja Ganggadarau! Hidup! Raja Ganggadarau! Hidup! Raja Ganggadarau! Hidup! Kamano, apa aku boleh pergi mengantar raja? Hidup! Raja Ganggadarau! Hidup! Raja Ganggadarau! Hidup! Raja Ganggadarau! Hidup! Raja Ganggadarau! Hidup!
Aku tahu kau pasti akan kembali. Kau sudah mengirimku ke penjara dengan semua kelicikanmu itu. Kau pasti bertanya-tanya, siapa yang telah menolongku selama ini? Di tempat yang tidak aku kenal seperti Jansi. Motibai, tanah air kita telah dijajah karena pengkhianatan orang-orang seperti dirimu. Tapi tetap masih ada banyak anak-anak negeri ini yang benar-benar ingin membebaskan dari cengkraman Inggris yang jahat yang selama ini menjajah negeriku. Baiklah, sekarang aku bisa mengerti bahwa mungkin para perampok itulah yang telah menolongmu. Bukan hanya dia, aku bisa menemukan banyak orang yang mau membantuku. Penjahat yang sebenarnya adalah orang yang mendukung penjajahan terhadap tanah air kita. Bagaimana kalau aku ungkapkan siapa kau yang sebenarnya? Apa kau pikir kau bisa selamat dari semua ini? Kau tidak perlu memikirkan aku. Pikirkan saja dirimu sendiri. Aku mempunyai bukti yang memberatkan dirimu. Apakah uang logam itu? Kau bisa mendapatkan ribuan uang logam seperti itu di pasar. Waktu yang akan mengatakan apa yang akan terjadi, Motibai. Tunggu saja dan lihat. Apa yang akan kau terima nanti? Apa yang kau katakan, Yang Mulia? Aku melakukan semua ini untuk bisa menyelamatkan nama baik ayahmu. Tapi kau malah berkata seperti itu. Kau tidak mengetahuinya karena saat itu kau pergi tanpa memberitahukan siapapun juga. Cukup! Tutup mulutmu. Karena kelakuanmu yang ceroboh itu, kau bisa saja mempermalukan tidak hanya aku, tapi juga Yang Mulia. Sudahlah, Tuan. Dia itu masih sangat muda. Mungkin dia tidak bisa menahan keinginannya untuk melihat-lihat kota Jansi. Gadis malang ini tidak mengerti kalau ini bukan Bitur. Banyak orang yang memasang jebakan di setiap langkahnya. Kalau kau buat satu kesalahan, kau akan merusak semuanya. Tentu saja. Yang kau katakan itu adalah benar. Sudahlah, Tuan. Aku mohon maafkan dia. Atas nama Ratu Manikanika, aku mohon maaf padamu. Ya ampun. Dia tidak akan mengulangi semua perbuatannya. Motibai, kau tidak perlu meminta maaf atas namaku. Ayah, maafkan aku atas kesalahanku ini. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku mohon maafkan aku, Ayah. Tatia. Sekarang tanggung jawabmu untuk memastikan kalau Manu, dia tidak akan pergi kemana-mana. Sampai di hari pernikahannya nanti. Kau harus mau menuruti perintahku. Ayah! Astaga, kau harus melalui situasi yang sangat berbahaya. Dan lihat, bagaimana permainan takdir ini padamu. Lupakanlah soal Raja Ganggadarau. Sekarang bahkan ayahmu tidak percaya lagi kepadamu. Lalu apa yang akan kau lakukan? Seorang ayah tidak pernah berhenti percaya pada putrinya.
Dan apa yang kau tahu tentang perasaan seorang ayah? Saat aku lahir, ibuku bahkan tidak tahu siapa ayahku sebenarnya. Dan kalau aku mau, aku bisa mengungkapkan semua tipuan yang kau mainkan kepadaku. Dan dia akan percaya padaku. Tapi aku tidak melakukannya. Karena dalam budaya kita, gadis-gadis tidak pernah membicarakan masalah di rumah mertuanya dengan orang tuanya. Ini adalah pertarungan antara cinta palsumu dan pengabdianku yang tulus kepada Jansi. Aku yang akan memeranginya dan memenangkannya. Sekarang berhentilah mencemaskan diriku. Dan sebaiknya mulai pikirkan dirimu sendiri. Motibai? Kamano? Yang mulia baru saja pergi. Tidak, Prachi, itu salah. Harusnya kau tidak melakukan itu. Aku tidak suka dia. Astaga, apa yang harus aku lakukan? Kamano? Kenapa kakak lama sekali saat pergi melihat-lihat Jansi? Jangan kau tanya, Prachi. Aku mendapatkan masalah besar. Kalau aku tidak bertemu Raja, aku tidak mungkin bisa kembali ke sini. Hei, nak! Manu, Manu, kemana saja kau? Apa kau tidak tahu betapa kami sangat mencemaskan dirimu? Guru Tatia, tolong maafkan aku. Bagaimana kau bisa keluar dari tempat ini? Dengan bantuan 3 orang pelayan itu, Sundar, Mundar, dan Kasih. Guru Tatia, mereka masih menunggu di alun-alun. Manu, tidak usah kau pikirkan mereka. Pergilah dan segera bersiap-siap. Karena ritual daun sirih sudah dimulai di sana. Aku akan pergi menjemput mereka bertiga. Ayo, cepat pergi. Akhirnya aku berhasil merusak rencana mereka dan bisa tiba di sana tepat waktu. Mochi, itu tidak mungkin. Tuan Fraser, aku yakin sekali. Samar Singh perampok itulah yang sudah membantunya keluar dari tahanan. Apa? Apa kau bilang? Samar Singh? Iya, Bagaimana mungkin dia bisa terlibat? apa kau ingat uang logam emas yang pernah aku berikan kepadamu dulu? Samar Singh sudah memberikannya kepada Manikanika. Astaga. Uang logam itu. Jadi Samar Singh memberikannya. Hebat, Motibai. Cerdas. Kau telah membuatku berpikir untuk rencana berikutnya. Aku tidak mengerti apa yang mau kau katakan. Motibai, ini berita bagus. Ini artinya sudah terjalin hubungan yang terjadi antara Samar Singh dan Manikanika. Sekarang aku mengerti. Kalau sampai hal ini diketahui oleh Raja Ganggadarau,
maka Samarsing bisa dikubur hidup-hidup. Dan hubungannya dengan Manikanika akan segera berakhir. Jika dewa berkehendak, setelah ritual makan daun sirih nanti, maka raja kita akan melihat bayangan wajah Ratu Manikanika di dalam air. Artinya semua tradisi sudah dijalankan. Maafkan aku yang mulia, masalahnya tidak berakhir di sana. Apakah yang mulia masih belum tahu kalau ada seorang pelayan yang telah ditangkap saat dia berpura-pura menjadi calon ratu kita, Ratu Manikanika? Pasti ada persekongkolan besar di balik semua itu. Sangat penting untuk menyelidiki masalah ini, supaya kita bisa mengetahui siapakah yang telah menyuruh orang tersebut. Kalau begitu cepat bawa pelayan itu ke istanaku. Ya mulia, pelayan itu telah melarikan diri dari tahanan. Melarikan diri? Benar ya mulia. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ya mulia, beberapa orang tiba-tiba telah memberi ramuan obat kepada para penjaga di penjara. Dan mereka menjadi kehilangan kesadaran. Siapa mereka? Kenapa kau tidak melapor? Samarsing, Samarsing? benar yang mulia. Tentara kami juga sempat melihat Samarsing di antara penari-penari itu. Samarsing? Pertama, dia membuat serangan mematikan kepada calon ratuku Manikanika. Lalu kemudian, dia mengirim seorang pelayan ke pelataran tari untuk merusak nama baiknya. Sekarang aku akan melenyapkan orang itu. Tidak yang mulia, kau tidak perlu merasa khawatir. Perusahaan India Timur akan membantumu. Aku datang untuk memberitahu bahwa Samarsing akan mengunjungi kuil Durga pada hari ini. Kau tidak perlu menangkapnya. Biarkan aku sendiri saja yang menangkap orang itu. Ayah, tolong maafkan aku. Ayah. Ayah. Guru Tatia, aku tidak melakukan apapun. Aku tahu, sayang. Manuku tidak mungkin berbuat sesuatu yang akan merusak nama baikku. Tapi harus kukatakan padamu bahwa takdir Tatia gurumu sendiri akan merasa terguncang. Guru Tatia, aku tahu apa yang harus kau lakukan di saat seperti itu. Tapi kau juga tahu kalau manumu ini tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan yang jelas. Dengar sayang, apa alasan pentingmu itu? Dan kau sampai-sampai harus menomorduakan upacara penting lalu meninggalkan istana. Kenapa? Manu, apa kau tidak mau cerita kepadaku? Guru Tatia, aku sudah menemukan wanita itu
yang bersekongkol dengan orang Inggris untuk berusaha membunuhku. Benarkah? Sayang, siapa wanita itu? Aku akan... Jangan, Tatya Guru. Aku bisa mengatasi masalahku sendiri. Jangan khawatirkan aku. Manu, kau tidak mengerti. Ini bukan sesuatu yang bisa kau selesaikan sendiri. Percayalah, kalau manumu ini tidak akan merusak nama baik dan kehormatan ayah dan juga kehormatan kakek. Manu, Tatya gurumu itu sangat percaya kepadamu. Aku tahu, tidak boleh ada seorang pun yang akan melukai Manuku. Paman, apa yang terjadi? Sayang, besok itu adalah persiapan untuk upacara kunyit. Jadi apa semua orang akan memakaikan kunyit pada Kak Manu seperti yang mereka lakukan pada Kak Indu? Ayah, tolong maafkan aku, Ayah. Manu, apa yang kau lakukan itu tidaklah benar. Ayah, apa Ayah tidak bisa memaafkan satu kesalahan yang dilakukan putri Ayah? Sayang, kau sudah membuat semuanya menjadi berantakan karena ulahmu. Ayah minta maaf kepadamu, sayang. Bersiaplah tepat waktu untuk upacara kunyit besok. Tuan, tolong jangan mencemaskan dia lagi. Aku yang akan mengurus semuanya. Aku jamin kalau sekarang adikku ini tidak akan melakukan sesuatu yang bisa mempermalukanmu dan keluargamu. Tuhan, kemarahanmu tidak ada batasnya. Kumohon jaga nama baik kami. Kumohon, kau tidak perlu merasa ragu akan hal itu. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melukainya ataupun melakukan sesuatu kepada sang ratu. Karena Raja Ganggadarau harus mengetahui bahwa perampok Samarsinglah yang bersekongkol dengan pelayan itu. Dan besok adalah hari yang sangat penting. Karena penjahat itu, maksudku Samarsing, akan pergi ke kuil Dewi Durga untuk membagi sesaji. Dia adalah orang yang mau membunuh ratu kita. Raja Ganggadarau sudah mengatakan sendiri bahwa dia akan menghukum perampok Samarsing dengan menghabisinya. Karena raja kita sangat mencintai calon ratu kita itu, maka perampok Samarsing akan mendapatkan hukuman mati. Tentu saja, seorang penjahat harus mendapatkan hukuman yang pantas. Tapi pelayan siapa itu yang baru saja melarikan diri dari penjara? Paman, Guru Tatya telah membuat semua persiapan untuk upacara kunyit. Ayo datanglah dan lihatlah sendiri, barangkali ada yang terlewatkan. Paman, aku juga mau ikut. Salam. Sekarang coba lihat ini. Semuanya berjalan, tapi tidak seperti yang kau pikirkan.
Lalu, bagaimana menurutmu? Iya, penjahat besar itu adalah orang yang sudah menolong orang Inggris. Bukankah itu yang mau kau katakan? Sekarang aku tidak tahu siapa yang menolong siapa. Tapi besok, riwayat Samarsing akan berakhir oleh laki-laki yang akan menjadi suamimu. Tidak, tapi suamiku. Dia akan dihabisi oleh suamiku. Lalu dari siapa kau akan mendapatkan dukungan lain di Jansi? Apa kau tahu? Aku benar-benar sangat prihatin padamu. Anggota keluargamu sendiri yang menahanmu di sini. Dan orang yang akan menyelamatkan hidupmu besok juga akan tewas. Dan sayangnya meskipun pelindungmu itu tidak menyerang, orang Inggris tidak akan mengampuninya. Dia pasti akan dihabisi juga. Semoga saja Dewa melindungi semua orang dari keadaan seperti itu. Dan kalau kau pergi menyelamatkan pelindungmu, maka apa yang terjadi dengan upacara kunyit itu? Oh iya, kau bahkan tidak bisa menceritakan ini kepada Raja Ganggadarau kalau kau adalah pelayan yang telah diselamatkan Samarsing dari penjara itu. Baiklah, anggap saja kau cukup keberanian untuk mengatakan semuanya. Tapi kemudian apakah rakyat Jansi dan Raja Ganggadarau bisa memakluminya? Kerja sama calon ratu mereka dengan seorang perampok? Motibai, kau benar-benar sudah kehilangan akal sehatmu sekarang. Ada apa denganmu? Apa kau pernah memikirkan apa orang Inggris yang jahat itu akan tinggal diam setelah kematian Samarsing? Mereka pasti akan membunuh Raja Jansi. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Hanya Samarsing saja yang akan dihabisi. Sudah cukup, Motibai. Satu kata lagi dan Manikanika akan berubah menjadi Dewi Durga di hadapanmu. Pergilah dari sini sekarang. Kamano, dengar Kamano, apa aku kelihatan seperti adik ratu? Kamano, coba lihat pakaian-pakaian ini. Kamano, aku mau pergi menemui raja. Kalau Motibai mengatakan yang sebenarnya, maka akibatnya bisa sangat buruk. Apa yang terjadi, Kak? Praci, aku menghadapi sebuah dilema. Yang Mulia tidak tahu apa-apa tentang Samarsing. Pasti raja akan membunuhnya. Dan Samarsing tidak mungkin menyerang raja karena aku. Yang aku khawatirkan saat ini adalah karena Motibai bilang kepadaku bahwa orang-orang Inggris akan datang ke sana juga. Kalau itu benar, maka bukan hidup Samarsing yang dalam bahaya, tapi juga hidup sang raja. Apa yang harus aku lakukan? Melakukan kewajiban sebagai seorang anak atau kewajiban untuk tanah airku? Tidak. Tidak. Aku harus pergi sekarang. Kamano, Kakak mau pergi lagi. Nanti Paman akan sangat marah. Jangan, Kamano. Praci? Kau di sini? Aku mencarimu kemana-mana. Iya, Paman. Aku sudah siap. Bagus sekali, sayang. Bagus sekali. Wow, kunyit. Kamano, apa aku boleh memakainya sedikit? Tidak, sayang. Jangan. Kamanu yang harus memakainya lebih dulu. Setelah digunakan, itu akan dikirim ke keluarga pengantin laki-laki. Kamano, menunduk sedikit. Setelah itu dipakai, sekarang taruh separuhnya lagi ke dalam mangkuk.
Manika nikah, Raja Ganggadarau akan memakai kunyit yang telah kupakai, bukan yang dipakai olehmu. Praci, pelan-pelan jalannya, nanti kunyitnya jatuh. Tenang saja, Kanana. Aku memegangnya erat-erat. Yang Mulia. Praci, pergilah dan naiklah ke dalam kereta, nanti aku menyusul. Dan kita harus berhati-hati. Kita harus mengawasi tidak hanya kepada setiap orang, tapi pada semua makhluk yang ada di kerajaan ini. Kau mau kemana, Putri? Aku mau mengantarkan kunyit pada raja kita. Benarkah? Aku juga mau ke sana. Kalau begitu pergilah. Kenapa kau membuang-buang waktu denganku? Oh, cicak! Ada cicak! Di mana cicaknya? Cicaknya sudah hilang. Kembalikan mangkuk itu sekarang. Iya, baiklah. Terima kasih, Praci. Sekarang masalahku sudah selesai. Yang Mulia, kunyit untuk upacara sebelum pernikahan sudah diantarkan oleh keluarga pengantin perempuan. Kau bisa mengundang mereka dengan hormat. Ragunat, mari silakan, silakan. Di mana aku bisa duduk? Kau bisa datang ke sini untuk duduk bersamaku. Ayo, kemarilah. Terima kasih. Yang Mulia, silakan duduk untuk upacara ini. Tunggu sebentar. Menurut tradisi, upacara kunyit itu hanya bisa dilakukan oleh gadis yang belum menikah. Yang Mulia,
Dengan rahmat Tuhan, sebentar lagi seorang perempuan yang baru menikah akan memasuki tempat ini. Dengan izin yang mulia, yang muda dan juga manis ini dapat melakukan yang dibutuhkan. Ayo sayang. Kunyit yang aku pakai akan dipakai olehnya. Pakaikan kunyit ini pada yang mulia. Tanganku sudah dihiasi oleh kunyit. Coba lihat. Aku akan memakaikan kunyit pada Kak Mano. Paman pernah bilang kunyit yang sama akan dipakaikan kepadamu. Boleh aku pakaikan? Tentu saja, nak. Maaf Yang Mulia, Tuan Fraser telah mengirimkan pesan bahwa perampok Samar Singh berada di kuil Dewi Durga untuk mempersembahkan sesaji. Maafkan aku yang mulia. Rasanya tidak baik kalau kau pergi dari istana saat upacara kunyit sedang berlangsung. Tidak, Tatya. Bagiku, menangkap penjahat kejam seperti dia lebih penting daripada memenuhi tradisi seperti ini. Anak buahmu pasti sanggup. Biar aku saja. Aku akan menangkapnya dan kemudian aku akan menyeretnya ke hadapanmu. Tidak, Ragunat. Orang itu sudah berani menantang aku secara pribadi dengan mencoba membunuh calon Ratu Jansi, Manika Nika. Sekarang Raja Jansi sendiri yang akan melenyapkan orang itu. Apa semuanya berjalan baik? Paman, sampai sekarang semuanya berjalan baik tanpa halangan. Akan tetapi, Tapi apa? Paman, sebelum kami mengirimkan kunyit itu, ada seseorang yang datang membawa pesan tentang perampok Samar Singh. Yang Mulia menjadi marah dan dia pergi begitu saja. Pergi kemana dia? Yang Mulia pergi untuk menghabisi Samar Singh.